Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Grace Wardani, NIM 18090615, kelas C9, PGSD semester 6. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai bagaimana peran seorang guru dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, seperti kita ketahui, pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam. Nah, itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Nah, berikutnya adalah pendidikan multikultural sangatlah penting bagi siswa yang tinggal di dalam masyarakat multi etnis dan multikultural, seperti bangsa Indonesia sendiri. Nah, hal ini akan membantu siswa dalam mengembangkan konsep diri yang positif dan memberikan pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan kontribusi dari beragam kelompok. Nah, pendidikan ini juga memiliki potensi untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai etnis, budaya, bahasa, bahkan agama. Nah, konsep pendidikan multikultural itu sendiri masih relatif baru di Indonesia. Oleh karena itu, sangat rumit dan sulit untuk diimplementasikan. Pendidikan multikultural menuntut seorang guru untuk belajar dan selalu memperluas perspektif mereka tentang studi multidisipliner, di mana seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, politik, dan sejarah. Sebelum seorang guru bisa mengajarkan multikulturalisme kepada siswa, secara efektif guru harus mengkontribusikan pandangan dunia mereka. Nah, mereka harus memiliki perspektif pendidikan multikultural mereka sebelum mengajarkannya kepada murid. Artinya, guru tersebut harus lebih memahami tentang multikultural sebelum mengajarkan kepada siswa atau peserta didik. Nah, ketika guru harus memiliki perspektif pendidikan multikultural, mereka sebelumnya mengajarkan kepada murid. Nah, ini benar-benar tantangan besar bagi seorang guru profesional. Nah, mereka harus yakin dan siap untuk mengambil peran ini. Nah, sebenarnya perlu dicatat bahwa seorang guru adalah salah satu kunci dalam mengembangkan program dan kurikulum yang akan memenuhi tujuan pendidikan multikultural. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, ditinjau dari aspek apapun baik agama, ras, suku, budaya, bahkan bahasa maupun etnik. Nah, keragaman ini memiliki kerentanan terjadinya konflik yang cukup tinggi jika tidak dikelola dengan baik, yang pada akhirnya akan menyebabkan disintegrasi atau satu dasawarsa terakhir saja sudah terjadi berbagai kerusuhan sosial yang menimbulkan banyak kerugian dan pendistriktian etnis tertentu. Nah, dengan demikian perlu adanya strategi untuk mengelola segala perbedaan tersebut di atas dan di berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya, agama maupun pendidikan. Nah, pendidikan multikultural menawarkan suatu alternatif melalui suatu penerapan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, dan ras. Nah, tujuan terpenting dari pendidikan multikultural ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para peserta didik untuk berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Pada dasarnya, dalam pendidikan multikultural ini, guru dituntut tidak hanya menguasai ilmu dan profesional mengajar mata pelajaran, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme.
Nah, dengan pendidikan seperti itu, maka diharapkan para peserta didik mampu menjadi generasi yang selalu menunjang tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian, dan humanistik, serta kejujuran dalam berperilaku sehari-hari. Nah, pendidikan merupakan sarana untuk penjagaan nilai-nilai yang dirasakan mampu mendorong perkembangan dan keberlangsungan hidup di masyarakat. Nah, dalam pendidikan multikultural diharapkan seorang guru dituntut profesional, akan tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme tersebut. Nah, dengan penanaman nilai-nilai tersebut, diharapkan peserta didik akan menunjang tinggi prinsip-prinsip moralitas, kedisiplinan, kepedulian, humanistik, dan serta kejujuran dalam berperilaku sehari-hari. Nah, berkaitan dengan implementasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, maka guru dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu membangun sikap persamaan atau equality, di mana sejarah kehidupan manusia selama berabad-abad menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan antar manusia selalu menjadi bahan kajian yang mungkin mendasari hampir setiap teori tentang manusia dan seluk-beluk kehidupannya. Nah, perbedaan yang lebih lanjut dapat ditemukan oleh seorang manusia saat ia berinteraksi dengan manusia lainnya. Menurut Biku Parek, bahwa banyak kajian yang berusaha memahami dalam kaitannya dengan teori substansif persamaan. Nah, ini lebih banyak memperhitungkan kelompok marginal atau terpinggirkan. Nah, persamaan masyarakat, adanya pelibatan, kebebasan, serta dalam kesempatan latar belakang budaya yang berbeda, derajat paling dasar adalah dengan adanya penghormatan pada hak-hak masing-masing individu. Nah, yang kedua itu mendorong demokrasi substansial keragaman yang ada di Indonesia, di mana seringkali menumbuhkan konflik kekerasan. Konflik yang seharusnya hanya antar perbedaan gagasan pun telah merambat perbedaan gender, ras, agama, suku, status sosial, serta ekonomi. Nah, disinilah dunia pendidikan yang berwatak multikultural harusnya mampu mendorong peserta didik untuk memahami perbedaan sehingga konflik tersebut bisa dikelola dengan baik. Pendidikan harusnya mampu mendorong adanya etika untuk membangun konsekuensi dalam masyarakat. Nah, seperti kebutuhan akan konsensus ini bertujuan untuk menghormati perbedaan tanpa melanggar prinsip dan kesamaan serta hak individu. Nah, yang terakhir adalah membangun gender equality. Nah, di mana gender merupakan suatu sifat yang diletakkan pada laki-laki atau perempuan yang dikontribusi secara sosial maupun budaya. Nah, karena hal tersebut bersifat bentuknya sosial, maka gender tidak berlaku untuk selamanya, dapat berubah-ubah serta berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan. Nah, lebih lanjut, berbagai ketidakadilan gender terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ketidakadilan tersebut secara umum meliputi beberapa hal, yaitu menganalisis, subordinasial, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja. Nah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.